Oke, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu, tahun ini kita akan menikmati pesan Tuhan secara khusus tentang Shabbat Shalom ya. Artinya peristirahatan yang penuh dengan damai sejahtera. Katakan bersama-sama, peristirahatan yang penuh dengan damai sejahtera. Nah, waktu saya dapatkan pesan Tuhan ini, saya ingat kata-kata kalau orang meninggal di luar negeri ditulis dengan RIP, ya, rest in peace, beristirahat dengan tenang. Nah, saya percaya ini juga menjadi keinginan hati Tuhan untuk kita semua, Bapak Ibu Saudara. Tidak perlu kita menunggu meninggal masuk surga, lalu kita bisa menikmati rest in peace. Tetapi di dunia ini Tuhan bisa membuat kita rest in peace. Amin Bapak Ibu. Kita bisa beristirahat dengan tenang. Ya. Kalau tahun lalu kita mendapatkan tema beristirahat di dalam pekerjaan Tuhan Yesus yang sudah selesai. Nah, tahun ini Tuhan ingin menekankan lagi supaya jemaat beristirahat tapi dengan tenang, dengan pikiran yang tenang, dengan hati yang tenang, tidak seperti kebanyakan orang, mereka tidur, mereka makan, tapi pikirannya kemana-mana Bapak Ibu Saudara. Mereka duduk beribadah, mereka beribadah di agama mereka masing-masing, tapi pikirannya kemana-mana. Mikir utang, mikir bayar tagihan, mikir cicilan, mikir yang lain. Bahkan waktu tidur, nggak bisa tidur, pikirannya juga mikir, hatinya gelisah. Nah, tahun ini izinkan Tuhan untuk menjamah kita, bekerja di dalam kehidupan kita, sehingga mulai tahun ini dan seterusnya kita akan menikmati ketenangan yang benar-benar tenang. Amin. Kalau ada istilah hidup menjadi lebih hidup, nah ini tenang yang benar-benar tenang. Ketika Anda tidur dengan pikiran yang tenang, dengan hati yang tenang, dengan perasaan yang tenang Bapak Ibu Saudara. Bukan tidur karena girapen ya, karena apa? Banyak pikiran yang ada di otak kita, di perasaan kita, ya ada kejengkelan, emosi yang terpendam, entah karena pasangan hidup, karena anak, karena menantu, ya karena pegawai, sehingga kita ini tidak bisa menikmati hidup yang tenang, Bapak Ibu Saudara. Nah, saya percaya ketenangan yang sesungguhnya hanya ada di dalam siapa, saudaraku? Yesus, tidak ada yang lain, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada yang bisa menggantikan Yesus bagi kita. Ya, karena itu biarlah di sepanjang tahun ini Bapak Ibu Saudara kita boleh dilayani dengan kebenaran firman Tuhan yang terus mengingatkan kita bahwa Tuhan mau membuat Anda beristirahat dengan tenang. Shabbat Shalom. Di dalam tradisi bangsa Yahudi, saya ingatkan sekali lagi, Shabbat mereka itu bukan hari Minggu, tetapi hari Sabtu Bapak Ibu Saudara. Jadi hari pertama mereka itu justru Minggu. Makanya hari kebangkitan Yesus itu sebenarnya hari pertama Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, hari Sabtu itu hari ketujuhnya mereka. Nah, setiap mereka masuk hari Sabtu Bapak Ibu Saudara, mereka kalau ketemu dan salaman mereka katakan gini, Shabbat Shalom. Coba dipraktekkan kiri kanan ya, kasih salam ya, Shabbat Shalom gitu. Nah, artinya ya mereka berdoa, Shabbat itu kan perhentian. Mereka punya kepercayaan gini, semua yang jelek-jelek, semua yang buruk-buruk di sepanjang minggu ini stop, berhenti. Nah, terus berganti shalom di sepanjang minggu ke depan dalam hidupmu. Nah gitu, jadi Shabbat Shalom itu artinya memutus hal-hal yang tidak baik, menggantikan dengan hal-hal yang mendatangkan damai sejahtera. Itu arti kata Shabbat Shalom. Dan mereka suka sekali memperkatakan ini. Ya. Jadi kalau saudara kita umat muslim, kalau ketemu kan mesti Assalamualaikum ya kan. Nah kalau kita Shabbat Shalom, Shalom ya. Jadi kalau ada yang bilang sama saya Assalamualaikum ya, saya sebutnya Waalaikumsalam Bapak Ibu Saudara ya. Nah kan mendekati sama sebenarnya, akar katanya hampir sama karena memang tradisinya berdekatan ya. Nah memang kita bersaudara juga. Nah Bapak Ibu Saudara di bulan Februari kita akan berbicara tentang tempat-tempat di mana Tuhan itu tempatkan kita sehingga kita bisa menikmati Shabbat Shalom atau peristirahatan yang damai ya. Kemarin minggu kita belajar tentang kaki Yesus ya. Pak Yakub sudah menyampaikan tempat yang terbaik itu adalah kaki Yesus. Bapak Ibu Saudara,
di apa? Di pesan gembala atau pesan rohaniawan di warta yang dibagikan itu saya tuliskan di kaki Yesus banyak sekali orang-orang pada waktu itu diletakkan di sana di kaki Yesus. Jadi kalau Yesus ada di mana orang-orang sakit itu langsung ditaruh di kaki Yesus. Dan Alkitab mencatat semua sakit penyakit mereka disembuhkan. Luar biasa. Amin. Di mana saudaraku? Di kaki Yesus. Apa artinya Pak? Sekarang kan Yesus gak kelihatan. Bagaimana saya bisa cari kakinya? Nah maksudnya adalah duduk di kaki Yesus adalah terus mendengarkan firman. Amin. Di sepanjang tahun 2024 ini Bapak Ibu Saudara kita akan dikejutkan dengan banyak hal. Banyak peristiwa. Ya bahkan di awal tahun ini ya kita sudah tahu bahwa harga kalau tahun lalu apa yang naik? Minyak ya. Minyak goreng naik. Tahun ini apa? Beras. Waduh hafal. Yang paling banter bapak-bapak suaranya ya. Ibu-ibu udah putus asa wis karepmu ya. Karena uang belanjanya mungkin enggak naik-naik berasnya wis muda-muda. Minta sama suami, suaminya bilang lah piye gajinya ya ora muda-muda ya Bapak Ibu Saudara ya. Nah, beras ya. Semalam saya masih lihat ada status-status itu kaget. Beras harga 85.000. Oh, berarti 5 kilo itu. Betul ya? Ya, Bapak Ibu kita ini gini. Jarang sekali lihat harga kalau beli beras ya. Ya pokoknya butuh beli, enggak pernah lihat harga sekian, harga sekian, harga sekian. Ya, jadi kadang pindah-pindah tempat enggak pernah cari harga beras yang paling murah, yang pokoknya saat ketemunya tempat jual beras ya kita beli nih pas kita butuh. Makanya kita enggak pernah terlalu pikiran dengan harga beras naik dan turun. Karena saya tahu ya Alkitab memberitahu kita akan ada satu masa di mana kebutuhan pokok atau bahan pangan manusia itu secupak gandum sedinar harganya. Ya, itu akan terjadi dan ini menjelang ke sana Bapak Ibu Saudara. Secupak gandum sedinar harganya. Secupak itu kurang lebih sekitar berapa? Mungkin sekitar 100-200 mililiter. 100-200, seperempat kilo lah. Nah itu harganya upah orang kerja 1 hari. 1 hari orang kerja upahnya sekitar 100.000 lah ya, rata-rata 100.000. Artinya seperempat kilo bahan pangan manusia itu entah beras, gandum dan lain-lain itu harganya sekitar 100.000. Ya. Jadi kalau 1 kilo mungkin sekitar 400.000. Ya. Jadi ini masih jauh dari itu. Dan kita akan dikejutkan dengan banyak hal. Bapak Ibu Saudara, makanya saya percaya tema ini adalah tema yang sangat tepat untuk kita menjalani tahun-tahun yang ada di depan kita. Dunia sedang menuju kepada kebinasaan. Dan tanda-tandanya sudah semakin jelas. Manusia akan bertambah jahat. Kasih kebanyakan manusia akan bertambah dingin. Orang akan mementingkan dirinya sendiri. Bagaimana tidak Bapak Ibu? Bayangkan sekarang beras 85.000 5 kilo misalnya. Nah mereka akan sulit atau berpikir lebih ketika mau membagikan ketimbang dulu. Ya. Nah memang tanda-tandanya akan terus nyata dalam hidup kita. Tetapi kabar baiknya bagi gereja Tuhan khususnya jemaat di tempat ini Anda tidak perlu khawatir. Amin. Yesus katakan apa? Jangan takut Bapak Ibu Saudara. Nah ingat-ingat kata-kata Yesus. Jangan takut. Ya. Saya selalu ingat. Saya pernah khotbah ini tahun kemarin akhir tahun. Tapi khotbah ini adalah salah satu khotbah yang menurut saya itu terbaik buat hidup saya. Jadi khotbah ini sangat saya ingat sekali. Jadi kalau istri WA. Wah hari ini gini. Ya, nanti sepanjang hari akan gini. Saya selalu bilang, ingat kata Yesus, jangan takut. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Kata-kata jangan takut ini mengandung makna bahwa Yesus yang akan menolong kita. Yesus yang akan membela kita. Yesus yang akan menyelesaikan masalah-masalah kita. Amin. Nah itu arti kata jangan takut. Jadi kalau Anda menghadapi situasi-situasi yang pelik, situasi-situasi yang sangat tidak memungkinkan untuk kita menghadapinya, Bapak Ibu Saudara lekas ingat perkataan Yesus, katakan sama-sama, jangan takut.
ketika Anda ingat itu, Anda akan melihat pesan-pesan berikutnya. Bahwa Yesus berkata, aku akan berperang ganti kamu. Amin. Aku yang akan membela masalahmu. Aku yang akan menyelesaikan masalahmu. Amin, jemaat Tuhan. Nah, minggu ini kita akan belajar tentang tempat perlindungan yang maha tinggi. Katakan bersama-sama Bapak Ibu, 2, 3. Tempat perlindungan yang maha tinggi. Nah, kemarin saya buat status, ya, masih adakah tempat aman di tengah-tengah dunia yang tidak aman ini? Jawabannya masih. Amin. Nah, yaitu adalah tempat lindungan yang maha tinggi ini. Ini adalah tempat teraman kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat berikutnya. Mazmur 91 ayat 1 sampai 2. Mari kita baca sama-sama 2 ayat ini, jemaat Tuhan. 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Nah, Bapak Ibu Saudara, perhatikan kata-kata orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi akan berkata. Katakan sama-sama, akan berkata. Nah, Alkitab berkata, barang siapa yang berseru kepada Yesus, ia akan diselamatkan. Bapak Ibu ya. Jadi Alkitab memberitahu kepada kita, barang siapapun, baik orang pintar, orang bodoh, orang miskin, orang kaya, orang terpandang atau orang rendah, dari golongan apapun, dari kelompok apapun, ya, yang berseru kepada nama Yesus, ia akan diselamatkan. Amin. Nah, Alkitab berkata, bagaimana orang bisa berseru kalau ia tidak percaya? Nah, di sini kita lihat, perhatikan Bapak Ibu Saudara. Sebelum orang berkata-kata, orang itu harus apa saudaraku? Duduk. Katakan bersama-sama, duduk. Leren dulu. Kalau masih sibuk, ya orang Jawa bilang upiek gue. Enggak bisa diajak ngomong. Betul Bapak Ibu? Orang kalau ngomong itu harus duduk dulu, tenang dulu baru cerita. Seringkali kita menjumpai orang-orang yang tiba-tiba datang ke kita, nangis sejadi-jadinya. Lalu apa yang kita katakan? Biasanya ibu-ibu, apa yang kita katakan? Tenang dulu, tenang ya. Diam dulu. Nah, setelah itu, nah coba ngomong, cerita. Apa yang kamu rasakan? Kan gitu. Kalau dia masih menangis menjadi-jadi, nggak bisa ngomong dia, nggak bisa cerita. Nah, atau suami dengan istri, istrinya tiba-tiba nangis gitu kan. Terus kita bilang, kita peluk ya toh. Udah ada apa? Ngomong-ngomong ya. Bahkan kalau anak kita tiba-tiba tidur nangis ya kita bangunkan, kita tenangkan baru ngomong. Nah, Bapak Ibu Saudara, Alkitab berkata, barang siapa berseru, memperkatakan, diselamatkan. Nah, kita tahu sekarang orang akan sulit berkata-kata tentang janji Tuhan sebelum dia tenang dulu. Nah, makanya benar adanya kalau tahun ini kita belajar bersama-sama untuk tenang. Amin, saudaraku. Jangan gerusa-gerusu, jangan mudah panik, ya, jangan kaget-kagetan. Musa berkata, orang yang suka kaget umurnya pendek. Saya percaya semua kita mau umurnya panjang. Amin. Berapa banyak yang mau umurnya pendek? Enggak ada, puji Tuhan. Semua maunya umurnya panjang. Amin. Makanya jangan suka kaget-kagetan. Coba dikasih tahu kiri kanannya, katakan ojo kagetan ya. Jangan suka kagetan, jangan suka panik ya. Jangan mudah terpancing dengan apapun. Stay cool, tetap tenang. Amin. Jangan sitik-sitik mudah terbakar emosinya. Jangan. Dunia ini akan mengarah ke sana. Kondisi yang ada saat ini akan mudah sekali membuat orang terpancing emosinya. Tapi bagi anak Tuhan, Alkitab berkata tetap tenang. Amin, saudaraku. Karena dengan kita tenang, kita akan bisa berkata, Tuhan adalah tempat perlindunganku. Amin. Dan ketika Anda berkata Tuhan adalah tempat perlindunganku, maka Alkitab berkata kita akan diselamatkan. Amin. Nah, saya percaya orang yang panik, orang yang takut, orang yang kemerungsung tidak akan bisa berkata Tuhan adalah perlindunganku. Yang ada apa Bapak Ibu Saudara? Mateng aku ya, mati aku ya.
Waduh, piye ini? Bar wis. Nah, jangan perkatakan itu. Tapi hari ini belajar untuk perkatakan hal-hal yang baik, yaitu janji-janji Tuhan. Amin, jemaat. Nah, kita lanjut. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungannya maha kuasa akan berkata, Tuhan adalah tempat pelindunganku. Bapak Ibu Saudara, di dalam perjanjian lama ada dua doa yang dianggap doa yang sangat luar biasa, powerful. Ya, di bangsa Israel, bangsa Yahudi, mereka mempercayai ada dua doa yang sangat luar biasa. Dan mereka seringkali mengucapkan dua doa ini. Doa yang pertama yaitu Mazmur 23. Ya, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya, Ia menyediakan hidangan di hadapan para lawanku. Nah, Bapak Ibu, itu Mazmur 23. Jadi kalau Anda menghadapi situasi yang sulit, sama seperti bangsa Israel, mereka suka baca Mazmur 23. Ya. Yang kedua, doa yang powerful ini adalah Mazmur 91 ini. Ya. Jadi dua doa ini mereka percaya menjadi doa yang sangat powerful, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Nah, yang luar biasa juga adalah Mazmur 91 ini ditulis oleh Musa. Kalau Mazmur 23 ditulis oleh Daud. Ya. Nah, banyak orang mengira Mazmur 91 ini juga ditulis oleh Daud, tapi bukan. Ditulis oleh Musa. Nah, Musa menuliskan Mazmur 91 ketika Musa ini telah melewati Bapak Ibu Saudara yang disebut dengan tulah ke-10. Ya. Nah, makanya Mazmur 91 seringkali disebut sebagai nyanyian tulah. Ya, yang dimaksud tulah ke-10. Tulah di mana Tuhan menghajar bangsa Mesir dengan membunuh semua anak-anak sulungnya. Ya. Jadi semua anak pertama bangsa Mesir itu semuanya dibunuh oleh Tuhan pada waktu itu. Karena mereka tidak mau melepaskan bangsa Israel. Jadi Tuhan membunuh semua anak-anak sulung bangsa Mesir. Dan tidak hanya manusia, termasuk juga hewan ternak peliharaan. Semua baik anak manusia, anak hewan, anak pertama, anak sulung, semuanya mati. Kecuali anak dari bangsa Israel, anak yang rumahnya di pintunya ada lambang darah ya atau salib Bapak Ibu Saudara. Nah itu diselamatkan. Ya, bangsa Israel menyebut Mazmur 91 ini sebagai Sirsel Negayim ya atau nyanyian tulah Sirsel Negalim. Ya, mereka selalu melihat nyanyian ini, nyanyian yang sangat luar biasa. Nyanyian di mana bangsa Israel diselamatkan dari tulah. Makanya ada satu ayat berkata ya meskipun tadi lagunya kita nyanyikan, kau meskipun musuh itu. Terus 1000 rebah di kiriku, 10.000 di sisi kananku. Nah ini berbicara tentang kematian yang mereka hadapi waktu itu. Dan hari ini kita juga kemarin waktu zaman COVID ya banyak gereja pasang MMT di pinggir jalan. MMT-nya adalah Mazmur 91. Banyak sekali kematian di tetangga kiri kanan dimanapun. Suara sirine ambulan nguing. Apalagi yang daerah-daerah Jatibarang, daerah-daerah Mijen ya. Itu ada banyak kuburan massal untuk korban COVID. Waduh, itu kalau kita cerita mengenang masa-masa itu, mereka cerita kita merinding. Hampir tiap berapa menit sekali ambulan datang silih berganti. Nguing. Bawa mayat. Bahkan kita lihat video-video di India di mana-mana. Waduh. Bapak Ibu Saudara, kalau kita masih ada hari ini duduk beribadah bersukacita, saya katakan itu adalah berkat kemurahan Tuhan. Amin. Ya. Nyanyian tulah Sirsel Negayim ini Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau Anda takut, Anda khawatir, perkatakan Mazmur 23 dan 91. Ini adalah Mazmur yang luar biasa. Doa-doa yang mujarab, yang powerful. Anda bisa katakan. Ya, luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan, He that dwelt in the secret place of the Most High, Bapak Ibu Saudara, ya. He that dwelt, ya, tinggal di dalam tempat rahasia yang maha tinggi. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ternyata dikatakan tinggal atau duduk. Ya, dwell artinya duduk.
Nah mari kita lihat Bapak Ibu Saudara. Apa yang dimaksud dengan duduk atau tinggal di dalam tempat rahasia yang maha tinggi. Jadi hari ini kita akan melihat dua hal, yaitu duduk atau tinggal, dan yang kedua adalah tempat rahasia. Katakan tempat rahasia. Tempat rahasia ini Bapak Ibu Saudara artinya tidak sembarang orang tahu. Hanya orang-orang tertentu yang tahu. Amin. Ya. Kalau sepasang suami istri biasanya punya tempat rahasia untuk mereka menaruh barang-barang yang mereka simpan. Mungkin itu adalah barang-barang yang akan mereka tinggalkan sebagai warisan bagi anak-anak mereka. Mereka taruh di tempat khusus, hanya mereka yang tahu atau mungkin anak-anak yang tahu. Ya, tempat rahasia, tidak semua orang tahu. Nah, makanya Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah dunia yang mengerikan dan menakutkan ini, Tuhan sudah menyediakan tempat rahasia bagi umat-umatnya. Amin. Ya. Dulu zaman peperangan Jepang, Belanda, bangsa kita membuat yang namanya bunker, ya kan, tempat perlindungan. Supaya kalau perang, mereka bisa berlindung di tempat-tempat itu. Ya, bisa di bawah atau bisa di atap. Tempat untuk berlindung. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini ketahuilah Tuhan sudah mempersiapkan tempat perlindungan bagi kita. Amin. Sehingga situasi yang terjadi di sekeliling kita, di tengah-tengah dunia ini tidak akan bisa mendekati kita, menyentuh kita. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu Saudara ya. Karena kita semua ditempatkan oleh Tuhan di tempat rahasia yang maha tinggi. Sudah tinggi disebut maha Bapak Ibu Saudara. Di tempat ini tidak ada satupun yang bisa menyentuh kita, mendekati kita, bahkan menghancurkan kita. Karena kita ditempatkan di tempat rahasia yang maha tinggi. Amin. Ya, tempat tertinggi di mana musuh tidak bisa mendekati kita. Yang percaya katakan sekali lagi, amin. Ya, sakit penyakit menular, sakit penyakit mematikan, tidak ada yang bisa menyentuh kita. Yang percaya terjadilah sesuai dengan imanmu. Amin, saudaraku. Nah, Matius 11 ayat 28. Yesus pernah berkata demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Siapa saja yang boleh datang kepada Yesus, saudaraku? Semua. Ya, semua. Artinya tidak ada batasan khusus. Tidak ada kriteria khusus. Bapak Ibu, seringkali dunia ini memberikan batasan-batasan, kriteria-kriteria. Yang boleh datang orang-orang yang ini, yang boleh berkumpul hanya orang-orang ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara, bersyukurlah Yesus tidak pernah memberikan kriteria untuk siapapun yang mau datang kepada Dia. Amin, jemaat. Ya. Siapapun, orang bodoh, orang pintar, orang setengah pintar, setengah bodoh, orang miskin, orang kaya, orang terpandang, orang rendahan. Apapun pekerjaannya, baik pembantu, sopir, pimpinan, direktur, komisaris, bahkan orang yang tidak memiliki pekerjaan sekalipun, orang cacat, orang yang normal sempurna, semuanya Tuhan berkata, datanglah kepadaku. Amin jemaat. Karena itu jangan mengukur menilai diri kita dengan perbuatan kita. Apapun keadaan kita, datanglah kepada Yesus. Amin. Ya. Semuanya jemaat. Ya. Yang letih lesu dan berbeban berat. All ye that labor and are heavy laden. Ya. Dalam terjemahan bahasa asli dikatakan gini loh. Semua yang merasa sudah payah. Jadi seperti orang dorong mobil, Bapak Ibu Saudara. Mobil didorong ini berat sekali. Sampai kita itu sudah berusaha nggak bisa-bisa. Nah kalau ada jemaat di tempat ini yang merasakan hal itu. Alkitab berkata, segera datanglah kepada Yesus. Amin. Bahasa sederhananya, kalau ada di tempat ini atau siapapun yang menyaksikan tayangan ini. Anda merasa mentok di dalam hal-hal tertentu. Dalam hubungan,
pekerjaan, bisnis, Anda merasa mentok, buntu, sudah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Maju, mundur, kiri, kanan, semua kena. Datanglah kepada Yesus. Amin. Yesus akan buka jalan. Yesus berkata saat tidak ada jalan, Yesus akan menjadi jalan kita. Amin. Karena Yesus berkata, akulah jalan. Akulah jalan. Supaya apa Bapak Ibu Saudara? Anda tidak perlu takut ketika tidak ada jalan, sudah ada orang yang mau jadi jalan Anda. Saya tiba-tiba ingat ada satu gambar yang menarik. Anda pernah lihat seorang presiden untuk nulis atau tanda tangan, nggak ada meja lalu ajudannya nunduk, punggungnya jadi meja buat dia nulis. Pernah lihat gambar itu? Nah, belum ya Pak? Nah ada itu cari. Nah ajudannya jadi meja. Itu pernah terjadi siapa? Terus Pak Jokowi pernah ya jadi meja. Nah Bapak Ibu bayangkan Anda jalan lalu tidak ada jalan lagi di situ. Lalu Yesus tiarap di depan Anda. Yesus bilang, lewat nak. Loh Yesus, aku masa jalan di atasmu? Enggak apa-apa lewat. Dia yang akan jadi jalan untuk keselamatan kita. Amin. Karena itu dia datang untuk melayani kita. Supaya apa saudaraku? Kita diselamatkan. Sama seperti ketika bangsa Israel terjebak di ujung laut. Muka ada laut yang luas. Mereka nggak mungkin bisa menyeberangi. Sebab apa? Kalau mereka mau menyeberang, mereka harus buat kapal. Dan kapal itu tidak mungkin kapal yang kecil. Kapal yang sangat besar Bapak Ibu Saudara. Sementara mereka nggak pernah punya pengalaman membuat kapal. Tapi kalau mereka diam di situ, lama-kelamaan akan terkejar oleh musuh. Sebab bangsa Mesir dalam kondisi yang sangat marah dan emosi, mengejar bangsa Israel untuk menarik mereka kembali ditawan, dijajah. Jadi mereka enggak punya tempat untuk lari. Kecuali mereka berdiam di situ dan menunggu mereka ditangkap lagi. Dan akhirnya Musa berseru kepada Tuhan. Musa datang kepada Yesus. Musa mentok di situ. Lalu Yesus bilang, angkat tongkatmu, laut terbelah. Ada jalan saat ada jalan. Amin. Bapak Ibu Saudara, ketika kita melihat tidak ada jalan, ingat Yesus akan jadi jalan buat kita. Amin. Jemaat, mungkin kita sudah enggak ngerti. Semua pengalaman kita sudah tidak bisa terpakai. Semua kejayaan kita di masa lalu rasanya sudah enggak mungkin. Pak Pendeta yang dari Temanggung kemarin, Andrew Asa berkata, bagi kelompok-kelompok bisnismen yang senior, mereka sudah panik menghadapi tren zaman sekarang. Semuanya serba online. Sementara zaman mereka enggak ada online. Nah, mereka mau belajar sudah enggak mampu Bapak Ibu Saudara. Karena memang kondisinya sudah tidak memungkinkan. Mereka mau hire orang khusus sekarang nilainya sudah terlalu tinggi dibandingkan zaman mereka. Sekarang gaji orang ahli untuk IT, untuk sosial media sudah enggak memungkinkan, mahal-mahal. Dan ini menjadi dilema, masalah, mentok. Ingat, semua bisnismen datanglah kepada Yesus. Amin. Yesus yang akan buka jalan. Semua yang mentok, semua yang letih lesu, semua yang merasa apapun yang kita lakukan ini sia-sia. Itu dalam terjemahan bahasa asli. Dikatakan toile. Sia-sia. Jadi melakukan semuanya ini masalahnya gak barbar. Ya kan? Enggak ada hasil. Datanglah kepada Yesus. Amin. Alkitab berkata, I will give you rest. Aku akan membuat engkau tenang. Dalam bahasa asli dikatakan, aku akan menyegarkan kamu. Amin. Siapa yang mau disegarkan? Wah ya kan. Seger itu enak, senang gitu. Kalau Anda panas minum es, waduh seger. Ya, seger. Orang refreshing, seger. Kemarin Bapak Ibu ya, kita gereja menjalan-jalankan teman-teman yang sudah setia selama setahun melayani ya. Tapi sayang yang daftar cuma sedikit, tapi ya enggak apa-apa.
Jadi gereja enggak keluar terlalu banyak uang. Enggak ya. Nah kita jalan-jalankan, mereka senang sekali. Ya. Dan saya lihat dari wajah mereka semuanya happy gitu. Ya, segar, senang gitu. Nah, apalagi terakhir waktu mau pulang sore, kita dibawa satu resto makan malamnya itu. Pak, apanya ini yang ngatur semua acara kita ngomong, di sini makan sepuasnya katanya. Semua menu boleh pilih, ya kan? Boleh tanduk. Waduh, saya lihat dari depan tulisannya spesial sop iga. Waduh Bapak Ibu Saudara, dalam pikiran saya mau makan sop iga ini. Nah saya masuk, di ramesannya itu ada mangut. Saya bilang saya mau nasi mangut, nasinya berapa sendok aja. Saya minta sup iga. Minumnya saya pilih yang paling enak, es carica. Waduh Bapak Ibu Saudara, sudah rasanya makan tuh soger ya. Kita bisa merasakan jiwa yang disegarkan itu. Wah. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau Anda mau disegarkan, jawaban utamanya bukan healing, bukan nongkrong, bukan nge-mall, tapi datang kepada Yesus. Amin. Dengarkan firman-Nya, akan menyegarkan kita. Nah, Yesus berkata, datanglah kepadaku. Ya, datanglah kepadaku. Aku akan memberikan rest, kelegaan. Yohanes 6 ayat 55, beberapa ayat ini akan merangkai dua pesan tadi. Ayat 55 sampai ayat 56. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, jemaat semua katakan, ia tinggal, katakan sekali lagi jemaat 2, 3, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Siapapun yang datang kepada Yesus, Yesus akan memberikan kelegaan. Nah Alkitab berkata, Yesus yang sama berkata, siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku ada di dalam dia. Artinya Bapak Ibu Saudara, bagaimana cara kita datang kepada Yesus? Salah satunya adalah mendengarkan perkataannya. Hal yang kedua adalah dengan Anda makan perjamuan kudus. Amin. Setiap kali Anda takut, setiap kali Anda khawatir, setiap kali Anda lemah, makanlah perjamuan kudus. Makanlah tubuh Tuhan dan minumlah darahnya. Amin. Karena itu akan menyegarkan kita. Ayat 55 ini menarik sekali. Waktu saya membaca ulang ayat ini Bapak Ibu Saudara. Ayat ini kan sudah sering kita baca. Tapi waktu saya mempersiapkan materi ini, tiba-tiba saya itu dibukakan oleh Tuhan. Alkitab berkata, coba perhatikan jemaat. Mari kita baca sekali lagi aja ya sama-sama supaya kita bisa memaknai meresapi. 2, 3, sebab. Ya, sekali lagi kita fokus ke kata-kata ini. Sebut sama-sama jemaat. Benar-benar makanan. Alkitab tidak pernah menyebut makanan lain sebagai benar-benar makanan. Ada banyak jenis makanan di sekitar kita. Ada banyak menu makanan di sekitar kita. Ada sambal terong, tempe penyet, suike, gado-gado dan lain-lain. Ada babi, capcay, semua makanan. Baik yang sehat maupun yang kurang sehat. Saya percaya semua makanan yang masuk tubuh kita pasti sehat. Amin. Disucikan, kuduskan oleh Yesus. Tetapi Alkitab berkata, yang benar-benar makanan. Yang benar-benar makanan. Coba Anda renungkan kata-kata ini. Yesus menaruhkan perhatian dari sekian banyak jenis makanan yang pernah disebut di Alkitab. Yesus menekankan yang benar-benar makanan. Apa saudaraku? Dagingku. Setiap kali Anda makan roti, Anda mengucap syukur bahwa roti ini melambangkan tubuh Tuhan. Anda sedang memakan makanan yang benar-benar makanan. Amin. Ini powerful. Dan Bapak Ibu saudara tahu apa kegunaan makanan bagi tubuh kita? Apa saudaraku? Apa? Membuat kita semakin kuat. Membuat tubuh kita semakin sehat Bapak Ibu saudara. Benar?
Ya. Kita mengalami pertumbuhan yang bagus ketika makanan kita terpenuhi. Makanan berfungsi untuk tubuh. Ya kan? Kita kenyang, kita kuat, kita sehat. Ya, imun kita bagus. Nah, makanya Bapak Ibu Saudara, sepanjang tahun ini saya rasa pesan Tuhan jelas sekali. Jemaat diharuskan semakin banyak makan dan minum perjamuan kudus. Amin. Saya senang sekali kalau berkunjung ke rumah jemaat. Lalu kami mendoakan. Dan kemarin malam kami mendoakan lagi salah seorang jemaat. Karena ini kan musim kembung, diare, ya, mutaber. Nah Bapak Ibu Saudara, lalu kami berkunjung, kami mau berdoa, anaknya bilang, aduh Om, saya lupa bawa perjamuan dari gereja. Oh ya nggak apa-apa, ada roti atau minuman, yuk kita pecah-pecah aja gitu. Kalau nggak ada nasi nggak apa-apa. Nah saya senang sekali kalau jemaat sekarang pikirannya terfokus kepada perjamuan kudus. Bapak Ibu saya menganjurkan tahun ini dan seterusnya, latihlah diri kita untuk fokus dan perbanyak menikmati perjamuan kudus. Amin. Kita bukan mendewakan, tapi ini benar-benar satu-satunya makanan dan minuman yang Tuhan menyebut sebagai lambang dari tubuh dan darah anaknya. Amin. Jadi kalau Anda mempercayai Yesus, sewajarnya kita meninggikan, kalau saya boleh bilang, perjamuan kudus. Amin jemaat. Kalau dulu di satu gereja mereka mengkultuskan perjamuan kudus, tapi bukan lihat perjamuan kudusnya, karena lihat pendetanya. Tapi di sini Anda tidak diajarkan demikian. Kita melihat perjamuan kudus sebagai sesuatu yang luar biasa, karena perjamuan kudus ini melambangkan tubuh dan darah Yesus. Amin. Pendetanya enggak ada namanya. Apalagi Vincent, ya toh. Wong Pak Yakob paling terkenal juga lingkup mungkin di gereja-gereja tertentu. Enggak seperti misalnya pendeta-pendeta yang se-Indonesia, seluar negeri. Enggak Bapak Ibu Saudara. Tapi kita mau memberitahu tubuh dan darah dari orang yang terkenal di sepanjang masa. Baik di bumi maupun di surga. Amin. Lalu yang kedua dikatakan ini, perhatikan. Dan darahku adalah apa saudaraku? Benar-benar minuman. Ada banyak macam minuman. Baik yang menyehatkan maupun yang tidak menyehatkan. Baik yang baik untuk tubuh kita maupun yang tidak baik. Tetapi dari semua jenis minuman, Yesus menekankan bahwa anggur adalah benar-benar minuman untuk kita atau darahnya ini. Ya, jadi bisa air putih, bisa anggur. Yang penting kita percaya ini melambangkan darah Yesus. Nah, Alkitab mencatat barang siapa makan tubuh Tuhan dan minum darah Tuhan, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Coba perhatikan lagi. Yang kedua, barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah. Siapa yang percaya Yesus adalah anak Allah? Iya, amin. Sama-sama katakan kalimat kuning. 2, 3. Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Mari katakan, saya percaya atau nama kita sebut masing-masing bahwa Yesus adalah anak Allah. Lalu sebut Allah tetap berada di dalam nama kita dan nama kita di dalam Allah. Ya, 2, 3. Vincent percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Allah tetap berada di dalam Vincent dan Vincent di dalam Allah. Amin saudaraku. Jadi semudah itu untuk Anda bisa menikmati rest. Yesus berkata, kalau kita mau mendapatkan rest atau ketenangan atau jiwa yang refresh, yang segar, Anda harus datang kepada Yesus dan tinggal di dalam Yesus. Nah, Alkitab berkata, untuk tinggal di dalam Yesus, Anda cukup makan dan minum perjamuan kudus. Yang kedua, Anda cukup percaya Yesus. Titik. Amin. Tidak ada syarat yang lain, tidak ada aturan yang lain. Hanya makan minum perjamuan kudus dan percaya kepada Yesus. Alkitab jelas memberitahu mereka tinggal di dalam Yesus dan Yesus di dalam dia.
Katakan saya tinggal di dalam Yesus, Yesus di dalam saya. Nah, di manakah Yesus ada? Mari kita lihat. Inti dari segala yang kita bicarakan. Semua firman yang kita dengar, ialah intinya adalah bahwa kita semua punya imam besar. Bapak Ibu Saudara, tugas imam adalah menjadi perantara antara umat Tuhan dengan Tuhan. Imam inilah yang akan membawa doa-doa umat-umatnya. Imam ini yang akan mendoakan apa yang umat-umat Tuhan butuhkan. Itu tugas imam di perjanjian lama. Nah, Yesus disebut sebagai imam besar. Dialah yang mendoakan kita. Amin jemaat. Makanya kadang kita baru batin. Belum menyebut itu dalam doa. Kita sudah menerimanya. Anda tahu? Yesus yang mendoakan itu untuk kita. Amin. Kalau di agama lain kita justru mendoakan. Tapi di sini kita didoakan. Enak mana saudaraku? Enak di sana atau di sini? Ayo lebih keras, enak di sana atau di sini? Di sini, tenang, kita tidak menyebut ya. Kalau di sana kita mendoakan, di sini kita didoakan. Amin. Ini menyenangkan. Saya pernah diberitahu, lebih enak piara anjing daripada piara kucing. Padahal kan istri saya senang kucing. Saya tanya, kenapa gitu? Kalau anjing kita dilayani, anjing setia, ya kan? Kalau kucing kita yang melayani katanya. Jadi lebih enak anjing katanya. Nah, itu Bapak Ibu Saudara. Nah, kita lihat di sini Anda didoakan. Oleh siapa? Yesus. Amin. Kadang kita lupa berdoa. Kadang kalau kita capek, kita ngomong, aduh Tuhan terima kasih sudah tidur. Makan karena terlalu lapar, lupa berdoa. Terlalu bersemangat, lupa berdoa. Anda tahu Yesus yang berdoa bagi kita. Amin jemaat. Karena apa? Karena dia sangat menyayangi kita. Nah, lalu dikatakan Yesus ada di mana saudaraku? Mari katakan sama-sama. Yesus duduk tahta yang di mana? Di surga. Berikutnya. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa. Ia duduk untuk selama-lamanya di. Nah. Mari kita lihat ayat terakhir. 2, 3. Saya minta tolong pemusik bisa maju ke depan. Mari kita baca jemaat. 2, 3. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun ganti sukacita yang sama-sama sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Jemaat, Alkitab memberitahukan barang siapa makan dan minum perjamuan kudus, apa dikatakan? Kita tinggal di dalam Yesus, Yesus di dalam kita. Barang siapa percaya Yesus, Alkitab berkata, kita ada di dalam Yesus, Yesus ada di dalam kita. Tempat Yesus di mana sekarang? Dia duduk di sebelah kanan Allah di surga. Berarti tempat kita di mana saudaraku? Tempat kita di mana? Di sebelah kanan Allah. Amin. Secara rohani tempat kita ada di sana. Anda jangan salah sangka, semua hal-hal buruk di dunia ini itu dikendalikan oleh kuasa jahat yang tidak terlihat. Dan ketika mereka melihat di alam yang kita tidak bisa lihat, bahwa di alam roh Anda dan saya ditempatkan di tempat di mana Yesus ada, mereka tidak bisa menyentuh kita. Amin. Banyak orang mempercayai sampai hari ini, oh itu hal-hal yang tidak kelihatan. Musuhnya musuh tidak kelihatan. Seringkali kita nyebut gitu. Saya beritahu hari ini, Anda tidak perlu khawatir. Amin. Karena di alam yang tidak kelihatan itu pun, mereka melihat kita ditempatkan di tempat Yesus ada hari ini. Amin. Sehingga roh jahat, roh maut, roh kutuk, roh kegagalan tidak pernah bisa menyentuh umat-umat yang dikasihi. Amin.
Karena Anda dan saya ditempatkan di mana Yesus ada, yaitu di sebelah kanan Allah Bapa. Amin jemaat. Nah, saya memberikan pesan terakhir. Bagaimana kita bisa menyadari hal ini setiap saat. Kita bisa mengaplikasikan hal ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik sebagai ibu rumah tangga, sebagai bapak, sebagai ayah, sebagai suami, sebagai pekerja, pimpinan, bos ataupun karyawan. Bagaimana Pak? Saya bisa terus menyadari bahwa saya ada di dalam Yesus, Yesus ada di dalam saya. Dan saya ada di tempat yang terbaik di mana bahaya tidak bisa menyentuh saya. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, yaitu dengan melakukan segala sesuatu dengan apa saudaraku? Mata yang tertuju kepada Yesus. Suami-suami, kasihlah istri dan anak-anakmu, bukan dengan melihat istrimu yang baik atau anak-anakmu yang pintar. Tapi layani kasih mereka dengan melihat Yesus di dalam hidup mereka. Amin. Anda akan merasakan hal yang berbeda. Istri-istri, tunduklah kepada suami. Layanilah suamimu. Bukan karena suamimu baik. Bukan karena suamimu telah bekerja sedemikian rupa. Bapak Ibu, lantas kita sebagai seorang istri harus melayani mereka dan menghormati mereka. Jangan. Tapi layanilah mereka suami istri-istri terhadap suami. Dengan melihat Yesus di dalam hidup suamimu. Amin. Maka kita akan melihat sesuatu yang berbeda. Orang tua terhadap anak. Anak terhadap orang tua. Mertua terhadap menantu. Hari ini belajarlah untuk melakukan semua hal dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Lihatlah semuanya dengan fokus kepada Yesus. Ketika Anda memberi sesuatu kepada seseorang, bukan karena orang itu baik. Jangan Bapak Ibu Saudara, Anda akan kecewa. Berikan sesuatu untuk orang-orang karena Yesus di dalam mereka. Amin. Semua yang melayani di tempat ini, melayanilah dengan sukacita di gereja ini. Bukan karena gereja ini sudah jadi baik. Atau bukan karena kita jemaat lama di tempat ini. Atau bukan karena kita jemaat baru di tempat ini. Tapi melayanilah di tempat ini dengan sukacita. Karena Yesus. Amin. Ketika Anda melihat, melakukan segala sesuatu karena Yesus. Maka kita akan melihat ada satu ketenangan, sukacita, kelegaan yang besar. Kita akan terus disegarkan. Mata yang tertuju kepada Yesus. Itu sama dengan artinya Anda tinggal di dalam lindungan yang maha tinggi. Anda dwell in the secret place of the Most High. Jadi bagaimana cara kita tinggal di dalam tempat lindungannya maha tinggi? Dengan melakukan segala sesuatu dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Amin. Anda bekerja, fokus Yesus. Anda melayani, fokus Yesus. Anda menikah, fokus Yesus. Anda membangun hubungan, fokus Yesus. Karena ketika Anda fokus di luar Yesus, Anda akan mudah tertipu. Amin. Anda akan pusing. Karena di luar Yesus semuanya akan berubah. Hanya Yesus yang tetap tinggal selama-lamanya. Amin. Taruhkan harapanmu hanya kepada Yesus saja. Terima kasih Tuhan. Mari kita bersama-sama bersekutu kepada Yesus. Kita rasakan kasih dan kebaikannya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, seralama shiralama lama saralama, hiralama sharalama se, hiralama takara pasharalama, seralama shiralama takara pasharalama yo, seralama nalama ya nama yo.
jemaat menikmati Dia hadir di sini, Dia mengalir di tempat ini, mengalir, ya Roh Kudus, jamah setiap kami, haleluya. Yesus Tuhan, harapanku di dalam. Mari semua jemaat angkat hatimu. Kita mau kembali kepada Yesus saja. Jangan mau dialihkan kepada hal-hal yang bukan Yesus. Mari sekali lagi katakan bersama-sama. Harapanku, harapanku di dalam. Benar Tuhan. Hari ini kami mau bersama-sama menaruhkan seluruh kehidupan kami hanya kepada Yesus. Ku percaya, ku amankan. Amin. Jemaat, saya beritahukan, pekerjaan iblis semakin dahsyat hari-hari ini di tengah-tengah kita. Dan Anda perlu tahu satu hal saja, tidak perlu banyak-banyak. Yang iblis mau rusak dari hidup kita adalah dia mau mengalihkan fokus kita daripada Yesus kepada beras yang naik, kepada minyak yang naik, kepada hutang-hutang yang tidak kunjung lunas, kepada anak-anak yang sulit dididik, kepada suami yang sulit untuk diberitahu, kepada istri yang mungkin sulit mengerti memahami kita, kepada bisnis yang omsetnya terus turun. Hari ini saya berdoa, biarlah kita mau kembali fokus kepada Yesus. Amin. Sebab barang siapa percaya Yesus, ia tinggal di dalam lindungan yang maha tinggi, di mana kuasa jahat, kuasa maut, kuasa kutuk, kebangkrutan, hal-hal buruk, santet, kuasa dukun, tidak ada yang bisa menyentuh, menjamah kita. Dan semua yang kita miliki, bisnis, usaha, anak, pernikahan, semuanya terlindung aman di dalam tempat lindungan yang maha tinggi. Amin jemaat. Mari katakan sama-sama sambil berdiri. Harapanku. Semua jemaat katakan. Angkat hatimu. Angkat tanganmu. Serahkan hidupmu. Kalau hari-hari ini ada di antara kita yang kita mulai kehilangan fokus. Kita mulai takut, cemas, khawatir. Kita mulai pusing dengan hidup ini. Kita rasa-rasanya semakin stres. Itu artinya kita mulai tidak fokus kepada Yesus. Kita kembali. Yesus berkata, nak, datanglah kepadaku. I will give you rest. Aku akan memberikan kelegaan, ketenangan dalam batinmu, jiwamu, dalam hidupmu. Amin. Ku amanah. Mari yang percaya katakan, my hope only is in Jesus. Harapanku, harapanku di dalam-Mu. Benar Tuhan, kami percaya firman Yesus kuat. Ku percaya, ku amanah. Mari katakan tak pernah gagal, tak pernah gagal, tak pernah gagal rencanamu. Dia selalu menerangi jalan-jalan kita. Terjadi terang yang supranatural di dalam setiap bisnis jemaat di tempat ini. Tidak ada kegelapan, terang itu datang dalam pernikahan, keluarga, rumah tangga. Amin. Terima kasih Tuhan. Rencanamu
Terangi hidupku, kuasa-Mu sempurna. Harapanku, Amin. takkan hilang. Yesus, masa depan dalammu. Semua jemaat katakan bersama-sama. Jemaat saja. Semuanya angkat tangan. Taruh tangan kirimu di dadamu. Elus-elus dadamu, katakan, percayalah kepada Yesus. Mari taruh tangan kirimu di dada. Katakan kepada jiwamu sendiri, yuk kita percaya kepada Yesus mulai hari ini. Harapanku. Semua kita lakukan segala sesuatu dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yesus, Yesus, Yesus dan Yesus. Ku percaya. Ku percaya, ku aman. Ku aman dan sebut namanya Yesus. Sekali lagi bersama jemaat Tuhan katakan, ku percaya. Terjadilah sesuai imanmu jemaat. Sebagaimana engkau percaya, demikianlah hidupmu hari ini. Sekali lagi dengan suara yang terbaik. Ku percaya, ku percaya, ku percaya. Amin, amin. Mari kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Yesus. Haleluya. Ku aman dalam-Mu, Yesus Tuhan, Yesus. Semua yang takut, semua yang stres, semua yang khawatir, semua yang cemas, di dalam nama Yesus mengalir kelegaan. Roh Kudus mengalir menjamah setiap kami. Yesus. Semuanya menikmati kelegaan, semua menikmati ketenangan, semua menikmati damai sejahtera Yesus yang melampaui segala akal, memelihara hati, jiwa dan pikiran kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Mari semua jemaat angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat Tuhan bagi kita semua. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia-Nya selalu baru. Engkau terus naik menjadi kepala. Apa saja yang engkau perbuat dengan kedua tanganmu diberkati oleh Tuhan. Amen. Dimakmurkan oleh Tuhan. Shall prosper. Sehingga oleh hidupmu semua orang diberkati. Tuhan. Saudara jemaat, biarkan Tuhan pakai hidup kita untuk menjadi saluran berkat. Engkau akan dimuliakan. Tempat kita adalah di tempat-tempat atas. Karena kita adalah terang bagi dunia yang semakin gelap ini. Tuhan menghadapkan wajahnya senantiasa kepada kita. Damai sejahteranya yang melampaui segala akal. Memelihara hati, jiwa dan pikiranmu. Melepaskan engkau dari setiap ketakutan, stres, kekhawatiran,
yang seringkali muncul tanpa sebab, hari ini di dalam nama Yesus, setiap penyakit, kekhawatiran tanpa sebab, semuanya dihancurkan. Tidak ada jemaat yang stres, tidak ada satupun di antara kami yang cemas, takut dan khawatir. Karena kami tahu hari ini kami duduk di tempat lindungan yang maha tinggi. Kami tenang, aman di dalam lindungan yang maha tinggi. Kami disimpan di tempat rahasia yang maha tinggi. Rohnya yang kudus telah diutusnya tinggal diam dalam hidupmu, memeteraikan, menghibur, menolong dan menyertai kita semua hari ini sampai Yesus datang kembali pada kali yang kedua, menjemput kita di awan-awan yang permai. Maranatha. Semua jemaat yang diberkati, yang bersukacita, umurnya panjang, makmur, sentosa, happy, bahagia selamanya. Serukan bersama-sama. Amin. Amin, amin, amin. Orang-orang yang diberkati berikan tepuk tangan yang luar biasa. Haleluya. Silakan duduk. Selamat pulang, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Jemaat, kuatkan saudara-saudara kita yang lemah. Kuatkan tetangga kiri kanan. Kita tahu tidak hanya kita, mereka menghadapi tantangan yang sangat sulit hari-hari ini. Bagaimana beras, minyak, dan nanti akan mungkin bahan-bahan pokok yang lainnya. Mereka butuh kita. Datangi mereka, kuatkan mereka, hiburkan yang lemah. Kalau perlu ajaklah mereka ke tempat ini supaya mereka juga disegarkan. Amin, jemaat. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Jemaat yang